Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kami di sini akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan akuntansi dalam penentuan harga pokok per unit dari barang selesai. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, di sini kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dimas Zakaria Ahmad dengan NIM 2008 10 20 11 25. Lalu ada Indica Nasya Dwi Putri dengan NIM 2008 10 20 11 45. Lalu ada saya sendiri Intan Juwita dengan NIM 2008 10 20 11 55. Lalu yang terakhir ada teman saya Irtika Anissa Rizkianindi dengan NIM 2008 10 20 12 18. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan subbab tentang harga pokok produksi. Next. Nah, apa sih pengertian dari harga pokok produksi itu? Nah, harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pada periode-periode tertentu. Nah, di sini itu banyak salah kiprah dari beberapa perusahaan atau UMKM yang menyamakan bahwa harga pokok produksi itu sama dengan harga jual. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui, harga pokok produksi itu berbeda dengan harga jual karena harga jual itu sudah ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh setiap UMKM atau perusahaan, sedangkan harga pokok produksi itu tidak sama sekali. Lalu selanjutnya ada HPPP yang terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan juga lain sebagainya. Lalu next selanjutnya, baik, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai metode dalam menentukan harga pokok per unit. Jadi di sini itu ada dua metode untuk menentukan. Yang pertama, metode full costing, yang kedua metode variable costing. Jadi pada metode full costing itu semua biayanya, semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap dianggap dari bagian harga pokok produksi. Sedangkan kalau yang metode variable costing itu metode yang menggunakan biaya variabelnya dimasukkan sebagai periode penggunaan, misalnya untuk biaya overhead pabrik. Oke, next. Untuk cara menghitung harga pokok per unit itu ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu perhitungan bahan baku. Jadi bahan baku yang dipakai sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Ya di tahap kedua itu ada perhitungan biaya produksi. Jadi total biaya produksi sama dengan bahan baku yang dipakai ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang terakhir nih tahap 3 ada perhitungan harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu dapat dihitung dengan cara total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi ketika menghitung harga pokok per unit. Kesalahan-kesalahan yang pertama, di sini itu terdapat 4 kesalahan, dan kesalahan yang pertama itu tidak memahami perbedaan harga pokok produksi dengan harga jual. Nah, tadi oleh rekan saya telah dijelaskan mengenai harga pokok produksi itu seperti apa dan harga jual itu seperti apa. Jadi biasanya dalam memahaminya itu terdapat kesalahan-kesalahannya dalam membedakan harga pokok produksi dengan harga jual. Lalu yang kedua itu menggunakan metode yang salah. Karena tadi masih belum memahami mengenai perbedaan harga pokok produksi dengan harga jual, maka metode yang digunakan dalam perhitungan itu terdapat kesalahan sehingga nantinya akan merusak dari hasil yang akan dihitung. Lalu yang ketiga itu tidak mengetahui komponen apa saja yang harus ada. Nah, dalam proses perhitungan ini, dalam proses
perhitungan penentuan harga pokok per unit ini biasanya itu terdapat komponen-komponen yang harus ada di dalamnya, terutama yang harus ada pada harga pokok produksinya. Lalu yang keempat itu kurang teliti. Dalam menyusun akuntansi itu diperlukan ketelitian, sehingga biasanya kesalahan yang sering terjadi itu terdapat pada kurang ketelitian para akuntan dalam menghitung harga pokok per unit dari barang. Next, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kesalahan-kesalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah perusahaan merugi, di mana modal dan penghasilan yang didapat pasti tidak balance atau pasti lebih banyak modal yang dikeluarkan daripada penghasilan. Nah, banyak sekali dampak negatif yang didapatkan dari perusahaan yang merugi. Karyawan bisa saja sampai di PHK dan menyebabkan gulung tikar. Yang kedua, ada perusahaan sulit untuk berkembang, di mana ia akan sulit dalam mencapai target atau cita-citanya karena adanya kesalahan dalam perhitungan harga pokok per unit dalam sistem akuntansi yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu perusahaan juga dapat menyebabkan gulung tikar atau risiko bangkrut. Nah, jika perhitungan akuntansi ini sudah sangat fatal, maka perusahaan akan berisiko bangkrut, seperti kepada perhitungan harga pokok per unit yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang selanjutnya, solusinya bagaimana agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama, mengetahui komponen apa saja yang harus ada dalam perhitungan tersebut, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya bahan baku merupakan biaya yang digunakan dalam membeli bahan baku produksi. Nah, biaya ini terdiri dari harga bahan pokok, harga bahan tambahan, dan harga ongkos pengiriman barang. Biaya ini merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, biaya ini termasuk dalam harga pokok produksi karena tenaga yang dipekerjakan bekerja untuk memproduksi barang tersebut. Contohnya, dari biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya gaji yang dibayarkan pada buruh pabrik yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan pabrik. Selanjutnya, ada biaya overhead, merupakan semua biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung yang bekerja secara tidak langsung mengerjakan pembuatan produk dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, melakukan perhitungan kembali. Yang kedua, melakukan perhitungan kembali, di mana seorang karyawan yang berwenang sebagai pihak akuntan harus dengan teliti dalam perhitungannya, karena jika salah satu kali terdapat keteledoran, maka akan menyebabkan kerugian untuk seterusnya. Yang ketiga yaitu menggunakan suspense account atau merupakan akun yang berada di dalam buku besar yang fungsinya menyimpan dengan sementara setiap transaksi, baik pengeluaran ataupun penerimaan yang biasanya mengandung unsur ketidakpastian. Yang keempat, menggunakan bantuan teknologi, di mana kemajuan teknologi ini mempengaruhi perkembangan dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Bisa saja dalam sekarang ini juga terdapat Excel yang sudah sangat canggih dalam perhitungannya. Yang kelima, berkonsultasi kepada ahlinya. Orang yang mempunyai keahlian dan memenuhi persyaratan tertentu sebagai ahli di bidang konsultasi atau disebut dengan akuntan, agar tidak terjadi kesalahan. Baik, itu saja akan saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.